Jaksa penuntut umum sudah membacakan tuntutan semua terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua. Namun tuntutan hukuman yang disampaikan jaksa mengecewakan keluarga korban. Ferdi Sambo, otak dan dalang pembunuhan dituntut hukuman seumur hidup. Sementara Putri Chandrawati yang dianggap sebagai pangkal terjadinya kasus ini hanya dituntut 8 tahun buwi. Yang mengejutkan, jaksa menuntut Richard Eliezer 12 tahun penjara, lebih tinggi dari Putri, Ricky dan Kuat Ma'ruf. Padahal dia adalah orang yang berjasa sehingga kasus pembunuhan berencana ini terbuka. Benarkah jaksa main mata dan tersandra? Atau adakah tangan-tangan tak terlihat yang ikut terlibat? Inilah Satu Meja The Forum, keadilan diuji di peradilan Sambo. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun, dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Panggung depan persidangan Sambo sedang jadi sorotan. Tuntutan jomplang jaksa telah mengoyak rasa keadilan dan mengganggu akal sehat publik. Akankah hakim bisa menyelamatkan persidangan untuk menghadirkan keadilan? Itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Keadilan diuji di peradilan Sambo dengan sejumlah narasumber yang telah hadir. Dari ujung sebelah kanan ada Bang Jamin Ginting, pakar hukum pidana. Malam Bang Jamin. Malam. Kemudian di sebelah kiri saya ada Roni Talapesi, kuasa hukum Richard Eliezer. Malam Bang Roni. Kemudian ada Martin Simanjuntak, kuasa hukum dari keluarga Yosua. Malam Bang Martin. Kemudian ada Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Hasto Atmojosroyo. Malam Mas Hasto. Nanti akan bergabung juga kuasa hukum dari Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo, Rasamala Aritonang dan Febri Diansah. Melalui sambungan Zoom juga telah bergabung bersama saya Jaksa Agung Muda Pidana Umum Fadil Zumhana. Selamat malam Bang Fadil. Malam, Mas. Ya. Oke, kita coba dengar bagaimana paket yang telah disiapkan oleh tim Satu Meja. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Mohon kepada para pengunjung untuk tetap tenang. Mohon kepada pengunjung untuk tetap tenang. Tolong hargai persidangan ini. Jaksa menuntut Richard Eliezer 12 tahun penjara. Eliezer dinilai terbukti melakukan pembunuhan berencana. Hal yang memberatkan adalah Eliezer menjadi eksekutor yang menyebabkan hilangnya nyawa Yosua. Meski menjadi justice collaborator dan dianggap kooperatif sepanjang persidangan. Tuntutan jaksa di luar dugaan sejumlah pihak. Sidang sempat diskors akibat ramainya pendukung Eliezer yang protes. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun, dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Ruang persidangan juga riuh pasca jaksa membacakan tuntutan Putri Chandrawati. Pengunjung yang hadir di ruang sidang tak terima. Putri hanya dituntut 8 tahun penjara karena dianggap terlalu ringan.
Sementara sehari sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Verdi Sambo dihukum seumur hidup. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Jaksa menilai Sambo terbukti merencanakan dan melakukan pembunuhan berencana. Dalam sidang, jaksa juga menilai tak ada hal yang meringankan untuk jadi pertimbangan dalam penuntutan. Keluarga Yosua kecewa karena tuntutan jaksa tak sesuai harapan mereka. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Maruf dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana selama 8 tahun. Terdakwa lainnya, yakni Ricky Rizal dan Kuat Maruf, sama-sama dituntut 8 tahun penjara. Jaksa menilai Ricky dan Kuat berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan di persidangan. Meski jaksa menilai Kuat Maruf tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat pelaku lain. Sementara status Ricky sebagai tulang punggung keluarga menjadi pertimbangan yang meringankan. Akankah majelis hakim mewujudkan semua tuntutan jaksa? Mampukah rasa keadilan terwujud dalam peradilan kasus pembunuhan Yosua? Hari ini lini massa bergemuruh dan meneriakkan ada sesuatu yang tidak adil. Saya akan mulai diskusi dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Pak Fadil Zumhana. Pak Fadil. Ya, baik Pak. Pertanyaan saya pertama adalah, banyak sekarang lini massa sedang bergemuruh Eliezer yang dia menjalankan perintah dan sebagai justice kolaborator, kenapa tuntutannya bisa lebih tinggi daripada Putri yang sebenarnya menjadi pangkal masalah? Bisa dijelaskan Pak Fadil? Baik, terima kasih. Saya perlu jelaskan tentang kasus Eliezer Pudiang Lumiu. Ini dia yang bersangkutan dalam penilaian jaksa penuntut umum. Yang bersangkutan adalah dader. Pelaku, oke. Ya, melaksanakan perintah dari terdakwa Verdi Sambo. Oke. Ketika memang kami mengabaikan LPSK, mungkin tuntutan kami nggak sebegitu. Oke. Tuntutan kami tentu akan mendekati pada aktor intelektualis dalam hal ini Pak FS. Tapi kami mempertimbangkan apa yang disampaikan LPSK, rekomendasi. Dan perlu saya sampaikan bahwa Pengadilan Negeri Selatan belum mengeluarkan penetapan tentang justice collaborator. Oke. Namun jaksa sudah pertimbangkan posisi itu. Oke. Sehingga jaksa menuntut lebih rendah daripada FS. Itu harus dipahami oleh pemirsa ataupun seluruh penonton Kompas TV yang beriman. Pak Fadil. Kalau jaksa itu dalam hal menuntut itu ada parameter berdasarkan alat bukti yang diperoleh di depan persidangan. Oke. Jadi menurut kami tuntutan jaksa itu 12 tahun. Pak Fadil. Namun demikian, kalau nanti pengadilan berpendapat lain, itu haknya pengadilan. Oke, Pak Fadil, pertanyaan saya, apakah tuntutan yang dijatuhkan 12 tahun betul-betul itu tuntutan dari jaksa penuntut umum atau ada rencana tuntutan dari atas? Itu dari jaksa penuntut umum mengalir ke atas. Mengalir ke atas, artinya sampai kepada Jaksa Agung atau Jampidum ya? Sampai ke Jampidum dan Jaksa Agung. Diketahui itu ya? Oke. Ya. Bung Roni, jadi tadi ada satu problem dari Richard, belum ada penetapan dan pertimbangan LPK sudah dipertimbangkan oleh jaksa sebetulnya. Ya, kan dalam proses ini kan kita dari LPSK sudah mengajukan surat ya. Tapi memang kita sudah tanyakan kepada majelis hakim terkait dengan status justice collaborator, majelis hakim sampaikan bahwa akan nanti bersamaan dengan putusan. Oke. Kan malam ini baru kita mendengar dari Bapak Jampidum bahwa sudah dituangkan di dalam tuntutan ya, tetapi nanti kita akan pelajari tuntutan tersebut. Jadi artinya dari Jampidum mengatakan memang belum ada juga penetapan, ya salah satu penetapan itu. Ya kita tidak tahu ya. Kalau tadi yang disampaikan bahwa dan disebutkan dader, Eliezer adalah dader sebenarnya yang memberatkan itu. Monggo saja jaksa penuntut umum punya pendapat
seperti itu kan dalam hal tuntutan, tetapi dalam hal ini juga pun kami penasihat hukum punya pendapat yang berbeda, Mas Budiman. Oke. Dan nanti kita akan sampaikan di nota pembelaan. Oke, Bung Hasto. Bung Hasto, jadi kalau menurut Bung Hasto sebagai ketua LPSK, apakah kemudian rekomendasi dari LPSK itu sudah cukup didengar oleh Kejaksaan Agung ketika melakukan penuntutan? Ya, terima kasih penjelasan Pak Fadil ini ya. Pak Fadil kan menyampaikan pertimbangan yang diajukan oleh LPSK itu sudah dipertimbangkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tetapi yang kami rasakan itu dalam statusnya sebagai justice collaborator, semestinya Eliezer itu dituntut hukuman paling ringan. Paling ringan? Paling ringan ketimbang pelaku-pelaku yang lain. Itu termaktub dalam undang-undang. Pak Budiman. Ya silakan Pak Fadil. Jadi saya sebetulnya meminta LPSK. LPSK itu gunanya melindungi saksi. Tentang nuntut itu berapa, itu kewenangan Jaksa Agung sepenuhnya. Dan kami punya parameter, tidak bisa. Kami sudah mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh LPSK, sehingga kami menuntut lebih rendah, jauh daripada Pak Sambo. Ya, itu tadi saya sampaikan, saya menghargai upaya kejaksaan untuk memberikan kerekaan hanya untuk melindungi saksi dan korban. Oke, baik ya. Bung Hasto, kalau menurut Pak Jampidum bahwa LPSK itu hanya melindungi saksi dan korban, nggak masuk ke penuntutan sebetulnya. Mau tuntut berapa urusan Jaksa Agung. Betul, karena kewenangan LPSK itu memberikan perlindungan, pengamanan dan pengawalan kepada saksi. Termasuk saksi justice collaborator. Itu kewenangan kita. Tetapi kita bisa memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk memberikan perlakuan khusus kepada justice collaborator. Dan yang kedua bisa memberikan itu kami sudah memperhatikan, maka nuntutnya lebih rendah jauh dari iya, tadi kan saya sampaikan juga penghargaan Pak, apresiasi kepada kejaksaan. Hanya kami merasa bahwa pertimbangan yang diberikan oleh jaksa itu perlakuan khusus kepada Eliezer ini dirasakan masih kurang. Ini yang membuat ada kesenjangan, ada disparitas antara mekanisme yang terjadi, dinamika yang terjadi di pengadilan dengan rasa keadilan masyarakat, terutama keadilan korban maupun Eliezer ya. Pak Fadil, jadi ada disparitas. Kenapa Eliezernya 12 tahun yang membuka kasus itu menjadi terungkap ke publik dibandingkan kemudian dengan Putri yang sebenarnya menjadi pangkal masalah itu sendiri. Ini yang mungkin yang ada rasa kesenjangan itu. Gimana Pak Fadil? Perlu saya jelaskan tentang tuntutan Eliezer, kita nariknya ke atas Pak, kepada Freddy Sambo, bukan pada pelaku lain. Karena dia itu yang melakukan eksekutor terhadap penembakan itu. Pelaku lain itu memang ada mengetahui, ada perencanaan, ada niat, ada kesamaan niat. Ya itu kita lihat peran. Maka kemarin tadi saya di Kompas TV ada gradasi perbuatan dan tingkat pertanggungjawaban pidana. Kita juga bisa membedakan siapa yang seharusnya dituntut tinggi, siapa yang menengah, siapa yang lebih ringan. Tapi ini keyakinan jaksa sebagai mewakili pemerintah, mewakili negara, mewakili rakyat, mewakili korban. Kami tidak sembarangan melakukan penuntutan. Ada parameter, ada aturan, ada pedoman. Pedoman 3 2019. Pedoman 24 2021. Situ jelas harus seperti apa jaksa berbuat. Enggak, kami enggak sembarangan ini. Ada parameter, makanya ada yang seumur hidup, ada 12 tahun, ada 8 tahun. Namun tentang apakah tercapai keadilan dari tuntutan jaksa ini, kami memohon pada hakim. Kalau hakim berpendapat lain, kita bisa upaya hukum. Kalau hakim menyetujui, kami menerima, terdakwa menerima, udah. Jadi kita masih proses, belum berhenti nih. Belum berhenti ya, masih ada vonis hakim ya. Bung Roni, gimana? Anda lihat bahwa keadilan itu dibandingkannya dengan Sambo bukan dengan Putri sebetulnya? Rasa keadilan itu kan masyarakat yang bisa merasakan ya. Melihat proses persidangan yang sudah berjalan ini sudah 3 bulan lebih ya. Kita melihat bahwa bagaimana fakta persidangan, kemudian hal-hal yang terungkap di persidangan di mana Richard Eliezer ini kooperatif. Kemudian keterangannya yang disampaikan, yang dipakai juga oleh
saudara jaksa penuntut umum. Jadi dalam proses ini ya tunggu hakim aja. Kita berharap sekali kepada majelis hakim yang dimana sebagai wakil majelis Tuhan. Harapan kami ya di situ. Tapi kalau yang disampaikan oleh tuntutan hari ini tentunya tidak sesuai dengan harapan. Tidak sesuai dengan harapan dari kuasa hukum Eliezer ya. Kita coba lihat ya bagaimana publik melihat ya merespon para warganet terhadap tuntutan. Kita coba bisa ditampilkan. Oke, Pak Fadil, itu banyak sekali reaksi yang mengatakan bahwa tuntutan jaksa ini tidak mencerminkan rasa keadilan publik. Gimana Pak Fadil menanggapi itu? Baik, memang untuk memenuhi rasa keadilan itu, kami tentu sebagai penuntut umum, yang kami pertimbangkan pertama adalah fakta-fakta perbuatan di persidangan. Ya, fakta perbuatan persidangan kami pertimbangkan itu. Lalu tentang perannya, lalu tentang adanya saran dari LPSK atau rekomendasi LPSK, semua hal itu kami pertimbangkan. Tentang nanti tidak memenuhi rasa keadilan publik, nanti kan ini kan belum selesai. Hakim bisa memutus lebih atau memutus lebih rendah. Dan ini kan masih berjalan, tolong dihormati proses yang sedang berjalan ini. Jangan digeser tentang opini publik ini. Kita bicara tentang penegakan hukum. Jadi harus berpikir jernih. Jangan jadi opini dibentuk. Kami bekerja berdasarkan undang-undang. Di bawah pengawasan Jaksa Agung. Kita nggak sembarangan main-main menuntut ini. Baik Pak Fadil. Bung Jamin Ginting, gimana Anda lihat ada disparitas ya antara apa yang dituntut oleh jaksa di pengadilan dengan suara-suara keadilan publik? Ini apa yang terjadi, yang salah siapa sebenarnya? Ya, konteks jaksa dalam hal ini adalah wakil daripada masyarakat atau wakil daripada korban. Nah, keinginan korban itu untuk memberikan suatu tuntutan ya, itu diwakili oleh negara. Satu-satunya privilege ada di situ. Jadi bukan hanya konteks normatif yang dilihat, tapi keadilan masyarakat juga harus dilihat. Jadi kalau kita bicara tentang tuntutan, itu berarti kita merepresentasikan kehendak masyarakat dalam suatu norma hukum. Nah, bagaimana merepresentasikan keadilan masyarakat dalam suatu tuntutan norma hukum, itulah yang jadi tugas daripada jaksa penuntut. Nah, kalau sekarang ada kesenjangan, tuntutan disampaikan di pengadilan, ada reaksi dari lini masa netizen yang sangat keras. Berarti ada keadilan masyarakat yang tidak diakomodir dalam tuntutan ini. Tidak diakomodir. Contohnya tadi GC, ada di pasal 10 LPSK itu katanya harus merupakan orang terdakwanya kalau sudah dapat GC mendapatkan hukuman tuntutan yang paling ringan di antara semua terdakwa. Nah, kalau kita kalkulasikan 88 lalu GC-nya 12, itu kan tidak masuk dalam daftar pasal tersebut. Nah, ini sebenarnya harus dijadikan suatu perhitungan. Kalau kita tanyakan mengenai protap ataupun prosedur tentang berapa sih jumlah yang pantas untuk menetapkan seseorang dituntut kalau dia mendapat GC atau tidak mendapat GC, tentu itu kan hak subjektivitas daripada jaksa penuntut umum. Kan begitu. Nah, inilah harus dilihat dulu keadilan masyarakat. Walaupun nanti katakanlah ibaratnya, diserahkan kepada hakim. Tapi kan itu hakim juga biasanya dalam praktek, dia tidak akan memutus kurang dari 2/3 dari masa penanganan. Kalau kurang dari setengah, jaksa kan nanti banding lagi. Nah, inilah yang harus starting dari awal itu harus benar seperti itu. Baik. Kita coba. Pak Budiman. Ya, silakan Pak Fadil. Pak Budiman, saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan Bang Jamin Ginting. Bahwa kami menuntut itu mempertimbangkan berbagai aspek, Pak. Aspek keadilan masyarakat, publik, korban, tersangka, terdakwa. Kami juga mempertimbangkan LPSK. Kalau kita baca perma, pada JC itu tidak berlaku bagi pelaku. JC tidak berlaku bagi pelaku. Baca perma itu perma 4. Yang dilihat adalah begini Pak Japintum, yang dilihat adalah konteks siapa yang membuka kasus ini sebenarnya. Kalau dia nggak membuka kasus ini,
pertimbangan hukum itu kan menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan tuntutan, Pak. Sebentar. Oke, silakan Pak Fadil, silakan. Pak Eliezer kami hargai selaku Ya, orang itu yang dia. terbuka, Pak. Kalau kami tidak melihat itu, Pak, mungkin tuntutan hampir mendekati Pak Freddy Sambo, Pak. Oke. Tapi kalau nggak dibuka, kasus ini juga jadi dark number juga ya Pak Fadil ya? Bisa 20 tahun, maka kami mempertimbangkan itu. Rekomendasi LPSK, dari masyarakat kami menilai bagaimana perhatian publik, netizen. Kami lihat, sehingga kami turunkan dari mendekati Pak Freddy Sambo 20 tahun atau seumur hidup, kami turunkan jadi 12 tahun. Ini pertimbangan jaksa cukup berat, Pak. Oke. Kami mempertimbangkan banyak aspek, Pak. Ya, Dan kuasa relasi Bapak pertimbangkan nggak kuasa relasi? Kedudukan sebagai orang yang paling terendah. Mungkin saya bicara Ya. dalam forum ini, apa yang saya ambil keputusan dengan Bapak Jaksa Agung kami sampaikan di forum ini. Oke. Tapi cukup alasan kami menuntut 12 tahun itu bagi Eliezer. Karena kami memandang yang bersangkutan berjasa mengungkap kasus ini. Dalam hal pemberian keadilan itu, saya mohon kita melihat secara jernih. Jangan kita terbawa emosi. Makanya saya sampaikan kepada jaksa, kamu menuntut harus berdasarkan hati nuranimu, rasional otakmu itu. Oke. Jangan kamu terbawa oleh kemauan publik. Kemauan publik ini nggak bisa kita ukur sejauh mana dan siapa di balik publik itu. Oke, baik Pak Fadil. Kita coba dengar terlebih dahulu ya, bagaimana suara man on the street ya, man on the street berkaitan dengan tuntutan terhadap Eliezer dan juga terdakwa lainnya. Hukuman berapa lamanya sih, intinya nggak yang sampai hukuman mati ya, karena memang kalau dilihat dari sudut pandang kasusnya itu, dia melakukan itu karena berdasarkan perintah dari atasannya. Jika dia sudah terbukti bersalah dalam pengadilan, ya harus jatuhi hukuman sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang ada di negara ini. Eliezer itu orang jujur ya, orang jujur, dan memang kan menurut aku sih ya, korban dari sebuah skenario. Iya, orang seperti itu harus dilindungi sebenarnya ya, bebas tanpa syarat. Kalau kita melihat dari alur cerita yang ada, sepertinya kan yang lebih dalangnya ya, yang lebih banyak punya skenario itu kan Sambo ya, Pak Sambo. Ya mungkin hukumannya mungkin lebih ringan lah dari Pak Sambo. Pak Sambonya aja yang dibanyakin hukumannya. Lukas Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Yosua yang sebagai korban. Anda dari perspektif korban, apakah tuntutan jaksa tadi sudah mencerminkan rasa keadilan? Iya. Pertama, sebelum saya berbicara, biar jangan dituduh jadi provokator ya. Oke. Saya berbicara di sini sebagai kuasa hukum mewakili kepentingan pemberi kuasa yang dalam hal ini sebagai keluarga korban. Oke. Hari ini ya, yang kami cermati adalah putusan terhadap terdakwa Putri Candrawati. Tuntutan. Oke. Tuntutan terhadap Putri Candrawati. Ya. Nah, mengenai pembuktian dan juga dari dakwaan, ini kami anggap perfect. Perfect. Yang dilakukan oleh jaksa. Bahkan dari awal saya selalu sampaikan bahwa dakwaan jaksa ini sudah setajam pisau dan berempati terhadap korban. Karena menganulir beberapa unsur yang kami anggap itu sebagai fitnah. Namun fokus terhadap pembunuhan berencana. Nah, hari ini juga terdakwa Putri Candrawati dituntut terbukti sah dan meyakinkan melakukan secara bersama-sama pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340. Kalau kita berbicara mengenai terbukti sah dan meyakinkan, maka seluruh instrumen unsur dan juga secara pembuktian alat bukti cukup. Nah, yang jadi permasalahan adalah mengapa tuntutannya itu 8 tahun. Hanya 8 tahun. Oke. Kenapa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang sebenarnya tadi kan itu Jampido mengatakan itu subjektivitas dari mereka. Namun saya juga memiliki kuasa dan juga memiliki mandat dari pemberi kuasa kami untuk menanyakan. Karena ini tidak mencerminkan rasa keadilan dari keluarga korban yang ditinggalkan. 8 tahun Mas Budiman, bayangkan terbukti sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana di negara ini hanya dihukum 8 tahun. Oke. Ini tidak mencerminkan rasa keadilan bagi keluarga korban. Keadilan. Harusnya berapa kalau menurut Anda? Kita ikuti kesimpulan jaksa penuntut umum dalam hal ini ya, walaupun saya nggak setuju. Oke. Khusus untuk Putri Candrawati. Dan keluarga juga tidak setuju. Yang mengatakan adanya perselingkuhan. Apa sih konsep pembelaan dari para terdakwa ini?
Pemerkosaan, betul? Mengapa Verdi Sambo marah dan bisa membuat suatu skenario pembunuhan berencana? Karena diinformasikan ada pemerkosaan. Nah, jaksa penuntut umum meyakini hal yang lain. Perselingkuhan. Maka dari itu kita bisa tarik kesimpulan, siapa pemicunya? Siapa pangkal penyebab permasalahan ini? Menurut Anda siapa? Kalau dari kesimpulan jaksa penuntut umum, seharusnya semua akar dari permasalahan ini adalah akibat dari terdakwa Putri Candrawati. Sehingga, sebentar, layaklah yang bersangkutan dianggap sebagai aktor intelektual dan juga sebagai pemicu terjadinya tindak pidana, sehingga tidak bisa disamakan dengan pelaku ataupun terdakwa penyerta yang lain. Oke, baik. Febri, sebagai kuasa hukum Putri Candrawati, ini sebetulnya pemicunya adalah Putri Candrawati yang dituntut 8 tahun. Gimana pembelaan Anda? Kalau logika yang digunakan adalah logika dari jaksa penuntut umum yang mengatakan memutarbalikkan sih menurut kami ya. Kalau menurut kami dari fakta hukum yang ada adalah dugaan kekerasan seksual. Kemudian bukti-bukti yang ada itu seolah-olah dimentahkan hanya dengan satu bukti poligraf. Padahal bukti poligraf ini muncul di fakta persidangan, itu cacat hukum karena prosedurnya melanggar peraturan Kapolri. Kemudian dibaliklah logika itu. Dari fakta sidang, justru sebenarnya menurut kami, Bu Putri adalah korban dari dugaan kekerasan seksual, dan kemudian dia menjalankan kewajiban dan sekaligus haknya secara moral untuk menyampaikan. Tapi kekerasan seksualnya udah nggak ada kan? Untuk menyampaikan pada suaminya apa yang terjadi di Magelang. Enggak. Tadi kalau jaksa kan mengatakan tidak ada kekerasan seksual, adalah perselingkuhan sebetulnya. Saya mau tanya balik, apakah yang disampaikan jaksa itu pasti benar? Pasti kita akan bicara di sini, apa yang disampaikan jaksa itu belum tentu benar. Oh, belum. Dan Anda meyakini bahwa terjadi kekerasan seksual? Kenapa belum tentu benar? Karena ada prosedur berikutnya yang disebut dengan nota pembelaan. Tadi juga dibahas ada yang tidak benar, misalnya dalam apa yang dituntutkan oleh jaksa. Kita lihat di fakta persidangan. Nah, di nota pembelaan sebenarnya kami sudah mengidentifikasi setidaknya ada 15 tuduhan terhadap Bu Putri Candrawati yang sebenarnya didasarkan pada asumsi atau bahkan karangan yang sebenarnya tidak ada faktanya di persidangan. Nah, apakah mungkin tuduhan-tuduhan seperti itu kemudian dijadikan dasar, pondasi, dan bangunan argumentasi seolah-olah Bu Putri terlibat dalam perencanaan pembunuhan? Bagaimana kalau sebenarnya ini tidak terbukti? Inilah yang kami sebut dengan kita harus fokus di ruang tengah. Kalau tidak terbukti di fakta persidangan, artinya bahkan Bu Putri jangankan untuk divonis, dihadapkan sebagai terdakwa saja, mungkin kalau bukti itu tidak cukup, dia tidak pantas menjadi terdakwa. Tidak pantas jadi terdakwa. Oke, Bung Jamin, ini kalau menurut Febri. Tanggapi dulu boleh, Pak. Sebentar, saya ke situ dulu ya. Oke, silakan. Jadi gini, makanya ini kita pentingnya kalau menegakkan hukum tidak boleh semau gue ya Pak Budiman. Kenapa saya bilang demikian? Baca Undang-Undang TPKS 12 tahun 2022, pasal 39 ayat 1. Ya. Setiap korban ataupun pendamping korban kekerasan seksual apabila mengalami peristiwa kekerasan seksual wajib segera melaporkan. Nah ini barangnya nggak dilaporkan ataupun sudah dilaporkan tapi SP3 tidak dilapor ulang. Nah yang lucunya ketika didakwa sebagai terdakwa pembunuhan berencana seakan-akan sebagai korban. Ini yang nggak boleh kita lakukan penyesatan seperti ini falasi nih. Jangan begitu. Saya jawab sedikit ya. Gimana? Silakan. Saya jawab sedikit. Ada kekeliruan mendasar terkait dengan pelaporan. Satu, di dalam hukum pidana, pelaporan itu adalah hak. Hak itu bisa digunakan, bisa tidak digunakan. Itu yang pertama yang harus clear. Itu prinsip dasar kalau orang belajar hukum acara pidana. Poin yang kedua adalah kalau kita bicara tentang bukti dugaan kekerasan seksual, sebenarnya sebelum kami bicara tentang dugaan kekerasan seksual, ada satu lembaga negara yang mengatakan lebih kuat bahkan. Komnas HAM dalam kesimpulannya mengatakan diduga kuat terjadi kekerasan seksual terhadap Putri Candrawati yang harusnya memang diusut. Itu rekomendasi Komnas HAM. Lalu bukti apa yang muncul di proses persidangan? Kami mengidentifikasi setidaknya ada 4 alat bukti yang mendukung adanya dugaan kekerasan seksual. Kenapa itu penting kami buktikan? Karena kita harus clear Bu Putri adalah korban dan kemudian menyampaikan pada suaminya bahwa Verdi Sambo kemudian sangat emosional mendengarkan apa yang disampaikan. Kami ingin mengatakan bahwa bukti tersebut ada, tidak bersandar hanya pada
ahli dari penuntut umum, bukan kami loh, Mas Budi. Seorang ketua tim psikolog forensik melakukan pemeriksaan yang kesimpulannya mengatakan bahwa keterangan Bu Putri Chandrawati terkait dengan dugaan kekerasan seksual di Magelang tersebut layak dipercaya dan berkesesuaian dengan 7 indikator keterangan kredibel. Baik, sebentar. Saya ke Bung Jamin dulu. Bung Jamin, gimana Anda menjelaskan kalau dalam konstruksi sederhana peristiwa penembakan ini kemudian untuk menghajar atau menembak kalau yang dihukum adalah pelakunya, pelapor itu tidak punya keinginan dengan sebagai pelecehan seksual dalam konteks penasihat hukum, perselingkuhan dalam konteks jaksa penuntut umum. Nah, apakah itu masuk dalam kategori itu? Kalau dari keterangan kembali lagi Baradae, dia masuk di saguling lantai 3, ada di situ mempersiapkan suatu. Kalau itu yang itu makanya masuk dalam konsep bersama. Yang sudah benar yang baik, oke. Kita coba dengar terlebih dahulu ya, bagaimana publik bersuara soal apa sih tuntutan yang pas atau hukuman yang pas untuk Verdi Sambo. Kita coba dengar suara man on the mati. Karena dia telah merencanakan, mengajak, bahkan membuat skenario. Tepatnya dia dihukum mati. Itu tinggi ya, menjadi contoh tapi jadi sesuai perbuat gitu, konsekuensinya yang dia rencanakan, yang ia lakukan terhadap korban, mungkin itu lebih dari cukup sih. Saya kira hukumannya setimpal, hukuman mati. Kalaupun mereka dihukum penjara ya seumur hidup, itu kesalahannya terlalu berat ya. Dia membunuh ajudannya sendiri yang selama ini udah dipercaya. Oke, Bung Rasamala Aritonang, itulah suara man on the street yang tidak punya kepentingan apa-apa terlepas dari setuju dan tidak setuju hukuman mati. Banyak publik yang berharapkan bahwa tuntutan yang pas bagi Verdi Sambo adalah hukuman mati. Karena tadi menembak ajudannya sendiri, kemudian mencoba menutupi semua perkara. Gimana Bung Rasamala merespon itu? Ya, pertama begini Mas Budiman, pembunuhan ini kan sebenarnya bukan kejahatan yang sifatnya extraordinary crime. Bukan kejahatan? Bukan kejahatan yang sifatnya luar biasa. Ini gimana menjelaskan pembunuhan bukan kejahatan luar biasa? Ini kejahatan yang setiap waktu terjadi, kasus yang umum sekali terjadi, ditangani mungkin ratusan setiap tahunnya oleh pihak kepolisian, disidik, dituntut dan dibawa ke pengadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dicantumkan di dalam undang-undang, kalau kita bicara KUHP dalam ancaman 340, harus dipahami bahwa ancaman pidana yang dicantumkan di sana adalah maksimum pidana. Artinya ada range hukuman dari 0 sampai dengan hukuman mati. Itu yang kemudian kalau tadi kita merefer pada penjelasan Pak Jampidum, mencoba bagaimana kemudian menentukan range dari 0 sampai dengan hukuman mati ini. Ditentukan tentu berdasarkan kontribusi, kesalahan, kemudian mengukur pertanggungjawaban pidananya. Makanya tadi Pak Jampidum menyampaikan soal
apa peran dari masing-masing dari pelaku tersebut. Kalau merefer pada fakta dan bukti yang selama ini dari awal persidangan Mas Budiman sampai dengan hari ini, sebenarnya menunjukkan apa yang men-trigger seorang Ferdy Sambo dalam konteks kejadian di tanggal 8 yang terjadi di Duren 3 dalam kaitannya dengan kejadian yang ada di tanggal 7, di mana istrinya melaporkan terjadinya kekerasan seksual, pemerkosaan, yang disampaikan kepada suaminya kemudian bertindak secara emosional, kemudian terjadilah kejadian di tanggal 8 tersebut. Oke. Dalam kerangka itu jangan lupa di dalam dakwaan jaksa penuntut umum selain 340 juga ada 338. Penting berdasarkan fakta itu memisahkan apa yang membedakan antara 340 dengan 338. Ada kriterianya secara hukum. Oke, yang tadi parameter juga ya. Sandarannya adalah prinsip-prinsip hukum juga. Apa yang dimaksud berencana tidak hanya sekedar ada rencana, tetapi ukuran apakah tindakan itu dilakukan dalam keadaan tenang itu menjadi penentu dalam memutuskan apakah kualifikasi 340 berencana masuk atau tidak. Menurut hemat kami sampai dengan hari ini, fakta persidangan, bukti persidangan menunjukkan bahwa keadaan emosional yang intensional terus terjadi, mestinya itu mengesampingkan kualifikasi 340 terhadap Ferdy Sambo. Nggak terbukti 340. Seharusnya itu tidak masuk baik, 340. Baik, Bung Martin, ini kelihatan kalau lihat dari bibinya dari Yosua memang sangat tidak puas dengan tuntutan-tuntutan yang telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Terus selanjutnya gimana menurut pandangan Anda? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Ya. Simanjuntak, kuasa hukum dari keluarga Yosua, Bung Martin. Ini reaksi dari keluarga kalian sangat keras dan sangat merasakan tidak adil terhadap tuntutan jaksa. Sebetulnya keadilan menurut keluarga korban seperti apa sih? Oke, saya jawab sekaligus menjawab tadi argumentasi dari dua rekan saya ya, Febri dan Rasmala. Yang pertama tadi Febri mengatakan bahwa menggunakan rekomendasi dari Komnas HAM sebagai alasan ya untuk menguatkan dalilnya Putri. Kita juga harus jangan pernah lupa bahwa LPSK juga pernah mengatakan ya dua hal yang paling penting. Yang satu, Putri Chandrawati tidak qualified sebagai terlindung LPSK. Nah yang kedua, pernyataan LPSK yang secara resmi juga mengatakan sebagai pelindung saksi dan korban dalam hal ini sering ya merehabilitasi dan juga melindungi korban-korban kekerasan seksual baik yang utuh maupun difabel, mengatakan bahwa klaim pemerkosaan Putri ataupun kekerasan seksual Putri itu sangat diragukan. Jadi kita tidak bisa hanya menyandarkan dengan satu ya institusi yang mungkin saja ya dalam tanda petik mungkin ada kedekatan-kedekatan tertentu yang mungkin kita tidak bisa buktikan. Karena dalam hal ini saya yakin LPSK sangat objektif. Lalu yang berikutnya tadi rekan kita juga menyampaikan kan bahwa tuntutan jaksa itu tidak berdasar hanya karangan gitu ya ataupun asumsi. Kalau menurut saya ini tendensinya terlalu serius ya rekan ya. Kenapa? Karena berdasarkan kacamata rekan mungkin ini tidak berdasar ataupun karangan, tapi berdasarkan pengamatan kami dan juga ahli hukum yang lain, ini justru sangat berdasar. Sehingga kalau rekan bilang itu tidak ataupun hanya karangan, menurut saya ya harus dikaji ulang lagi. Rekan siapa sih? Febri? Iya Febri. Saya mau tanya. Enggak, ntar dulu. Saya mau tanya ya. Kalau benar dulu. Anda punya argumentasi ya. Sebentar dulu. Kalau sebentar benar dulu. Anda sebentar punya dulu. Saya belum selesai. Saya mau tanya. Saya mau tanya satu hal Saya saja. belum selesai. Saya yakin Anda tidak punya argumentasi. Jaksa mengatakan salah satu bukti perencanaan adalah Bu Putri memerintahkan Ricky untuk mengamankan senjata Joshua. Coba Anda sebutkan bukti apa yang muncul di persidangan untuk mendukung hal tersebut. Tidak ada satu bukti pun. Mungkin Anda punya bukti, silahkan. Anda jangan menjebak saya dengan pertanyaan yang tidak perlu saya jawab. Atau tidak? Justru saya mau melengkapi sebenarnya. Argumentasi secara hukum justru saya mau melengkapi proses di persidangan. Poin kedua, apakah Anda bisa menunjukkan bukti lain tentang keterangan bahwa Bu Putri ada di lantai 3 rumah Saguling? Hanya berdiri dan bersandar pada satu keterangan saksi yang tidak berkesesuaian dengan bukti dan saksi yang lain. Ada bukti yang lain nggak? Elektronik itu kan ada terlihat ya Bu Putri memanggil Kuat begini naik ke lift. Apakah ketika memanggil Kuat kemudian naik ke lift berarti bertemu dan bicara dengan Ferdy Sambo? Nah itu harusnya ditanya kepada klien Anda. Tidak ada alat satu buktinya klien Anda hilangkan. Yang menunjukkan hal tersebut. Klien Anda hilangkan. Saya sampaikan satu lagi. Apakah ada bukti tuduhan jaksa yang mengatakan Richard Eliezer membawa senjata laras panjang Steyr
mengikuti ini namanya logika falasi. Tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya dengan Anda perdebatan punya kita. bukti lain nggak? Ada. Anda tidak punya argumentasi. Saya jawab. Sebenarnya ada salah satu yang kurang utuh. Sudah tanyakan kepada saksi, aktivitas saudara PC itu di mana? Di lantai 3. Di BAP-nya PC juga sampaikan bahwa dia ada di lantai 3. Jadi menurut kami tidak usah perlu lagi dijelaskan di mana posisi saudara PC. Justru itu menunjukkan tidak ada bukti yang dimiliki oleh Richard Eliezer selain keterangannya saja. Bukti BAP, CCTV justru menunjukkan sebaliknya. Dia belok kiri, bukan belok kanan. Arah tangga itu belok kanan. Lalu bukti CCTV ini mau dikesampingkan. Katanya mau bicara soal bukti, bicara soal fakta sidang. Anda tidak mampu menunjukkan. Bukan tidak mampu, Anda yang tidak mau memberikan kesempatan saya untuk menjawab. Saya jawab ya. Coba Anda sebutkan. Atau Anda punya bukti yang lain selain mungkin karangan-karangan saja. Tunggu saya jawab ya. Klien Anda menggunakan celana pendek pasca penembakan itu menandakan sudah ada unsur perencanaan. Menggunakan celana pendek bagaimana sih? Dihubungkan dengan perencanaan logika macam apa yang Anda sedang bangun? Makanya Anda jangan motong omongan saya. Ya. Bu Putri itu ada di dalam kamar pada saat peristiwa penembakan itu terjadi. Ini namanya ketika diskusi dia yang tidak mau sehat. istirahat Kalau Anda dan mau berbicara kemudian sendiri, mengganti silakan pakaian, berbicara sendiri apakah saja. itu salah? Oke, saya justru tantang Anda untuk Anda menantang saya, tapi Anda tidak memberikan biarkan saya menjawab Anda. Silakan Martin. Jadi gini loh, dari keterangan Richard Eliezer ada pertemuan di lantai 3. Disitulah Putri mengatakan bahwa hanya satu keterangan Richard kan? Ada bukti lain nggak? Makanya tunggu. Jadi kita tuh kalau punya kuping harus bisa sabar gitu ya. Silakan, biar dengar. Jangan Anda ngomong terus. Jadi Anda minta saya menjawab, tapi Anda tidak memberikan saya kesempatan untuk Saya menjawab. mengkoreksi fakta yang Anda sampaikan. Baca daripada 183 publik KUHAP, kemudian satu mengetahui orang fakta saksi yang itu tidak bisa menjadi benar. alat bukti apabila bersesuaian dengan bukti yang lain. Nah, ada kesesuaian nggak dengan bukti yang lain? Ini yang saya mau sampaikan. Jadi Anda biarkan saya menjawab. Maruf juga menyampaikan ada di lantai 3. Oke, silakan, Roni. Nah, jadi kalau dia sampaikan oleh rekan Febri bahwa keterangan Richard Eliezer sendiri tentunya kami bantah ya. Karena apa? Keterangan Ricky Rizal juga sampaikan di lantai 3 PC, kemudian KM. Ricky Rizal mengatakan tidak ada Bu Putri di lantai 3. Tidak ada Bu Putri saat pertemuan antara Verdi Sambo dengan Ricky Rizal. Keterangan mana yang Anda sebut berkesesuaian itu tersebut? Harus kita lihat. Keterangan Richard yang berdiri sendiri yang kemudian dikonstruksikan seolah-olah ada perencanaan pada saat itu. Kan sudah ditanya. Bu Putri ada di kamar, dia tidak tahu apa-apa tentang pembicaraan dengan klien. Silakan. Gini. Jadi kita lihat saja kalau menjawab pertanyaan dari rekan Febri ya sudah hadirkan sajalah CCTV-nya kan. Lantai 2, lantai 3 kan tidak ada. Hilang. Kan kita sudah sampai lihat ke lokasi, ngelihat CCTV, kok ini rumah besar ada setiap sudut CCTV. Kenapa CCTV-nya tidak pernah dimunculkan? Anda tanya ke penyidik, disita nggak CCTV-nya? Anda tanya ke jaksa, dihadirkan nggak CCTV-nya? Mana CCTV-nya? Kalau CCTV tidak dihadirkan, apakah itu berarti ada perencanaan di sana? Justru tidak membuktikan apa-apa. Saya mengajak kita semua berpikir secara logis dalam konstruksi argumentasi. Jawab pertanyaan Anda ya, tunggu ya. Ya jawablah dengan logis. Tadi Anda kan mau bilang tunjukkan bukti yang Anda miliki. Ya udah diam dulu, tunggu saya ngomong lah. Silakan. Jangan saya ngomong Anda potong terus, berarti Anda tidak siap saya jawab. Tadi Anda nanya kan, apa buktinya? Ya, 2 orang saksi yang mengatakan bahwa ada pertemuan di lantai 3. 1 orang saksi yang mengatakan bahwa sudah ada perencanaan. Siapa yang mengatakan? Sebentar dulu, tunggu. Siapa saksi yang mengatakan? Coba Anda sebut. Richard Eliezer. Nah, pada saat itu dikatakan bahwa saksi yang mana lagi yang mengatakan? Skenarionya ibu pura-pura dilecehkan, kamu membela ibu. Nah, ini bersesuaian dengan bukti CCTV yang memperlihatkan bahwa Putri Chandrawati pasca penembakan dia mengganti celananya. Itulah saya sebut dengan persesuaian alat bukti. Jadi Anda jangan langsung ketawa dulu. Pakaian itu kejadian di Duren 3. Kalau Anda punya kemampuan berpikir logis, Anda bisa memisahkan peristiwa di rumah Saguling dengan peristiwa di rumah Duren 3. Kalau masalah fakta itu tidak bisa dipisahkan. Dengan Richard dan Ricky secara bergantian itu terjadi di rumah Saguling di lantai 3. Saya berbicara persesuaian alat bukti mengenai perencanaan. Richard hanya didukung oleh berbicara mengenai persesuaian alat bukti mengenai perencanaan yang tadi Anda ketawain ketawain itu. Bukanlah saksi menurut hukum acara pidana. Yang lain. Kalau Anda paham dengan prinsip hukum acara pidana, satu saksi yang tidak berkesesuaian tidak valid sebagai alat bukti. Kalau Anda paham juga mengenai KUHAP yang mengenai histori saksi yang tidak bisa dipercaya, maka walaupun keterangan 4 saksi Anda itu sebenarnya kualitasnya 0. Oke, baik. Itu fakta sidang ada 4 saksi berkesesuaian dengan bukti CCTV. Lihat historinya, saksi tidak ada historinya juga latar belakang. CCTV yang menunjukkan Richard naik ke lantai 3 mengikuti Bu Putri di tangga. Tidak ada, padahal keterangan Richard seperti itu.
Hanya keterangan di CCTV tidak ada. Lalu secara visual yang jelas-jelas kemudian bisa diruntuhkan hanya dengan keterangan saksi saja. Dan tidak ada satu bukti pun tentang perencanaan yang melibatkan Bu Putri di lantai 3 rumah sakit. Keterangan Kuat Ma'ruf tidak menguntungkan Anda tidak salah ambil juga. Tadi kan awalnya kita membahas mengenai persesuaian bukti, kiranya sudah saya sampaikan, Anda kabur ke yang lain. Ya karena sudah sesuai perencanaan tersebut mengenai perencanaan istilahnya kalau dalam bahasa sederhana nggak nyambung antara Anda yang nggak nyambung, Anda yang melempar bola, tapi ketika dijawab, Anda bilang berpikir lebih logis. Anda berpikir logis. Anda menghadirkan bukti 35 aja, foto orang lagi clubbing. Aduh, Anda ini gimana sih sebenarnya? Anda yang tidak logis dalam hal ini dan tidak nyambung. Aku minta Bung Jamin dulu ya, Bung Jamin. Kalau lihat proses penuntutan sampai sekarang, ya kelihatan Sambo seumur hidup. Putri kemudian 8 tahun, Eliezer 12 tahun. Ini semata-mata karena memang subjektivitas tuntutan dari jaksa penuntut umum atau ada faktor-faktor lain bahwa Sambo masih berpengaruh? Itu agak sulit untuk dijawab ya, mengingatkan Sambo masih berpengaruh tidak. Tapi yang pasti subjektivitas hak jaksa penuntut umum dalam menentukan berapa besar hukumannya, tadi ada 12, umur hidup dan segala macam, itu pasti ada, pasti subjektivitas ada. Nah permasalahannya keterbukaan terkait dengan standarisasi itu kan secara internal ya mengetahui ya. Tetapi saya bilang begini, jaksa itu adalah representasi daripada masyarakat, keadilan di masyarakat. Walaupun kita tidak selalu mematukkan itu kepada keadilan masyarakat, kepastian hukum dan keadilan dan itu kan ada. Nah tapi harus juga diperhatikan selain faktor-faktor normatif, dalam tadi kan sudah katakan ada jaksa, ada SOP. Selain SOP itu kan ada keadilan yang harus diakomodir, ya. Akomodir tadi ada korban, ada masyarakat. Menurut Anda adil nggak sih sebetulnya? Susah untuk menilai keadilan itu sendiri, Bang Budiman. Karena kalau kita bilang tadi konstruksinya kan gini, Bung Jamin. Ya. Jaksa itu mewakili kepentingan publik. Ya. Kalau kita lihat sejak tadi tuntutan dibacakan, terjadi trending topik di Twitter dan semuanya kemudian mengecam, mencela. Ini ada gap antara keadilan formal yang disampaikan di pengadilan dengan keadilan man on the street atau lini masa dari warganet atau seperti apa? Enggak, kalau masyarakat awam yang tidak mengerti tentang hukum, mungkin dia bersangka bahwasannya ini tidak adil. Tetapi kalau dikembalikan kepada korban yang melihat ini ketidakadilan, itu bisa saja bisa terjadi. Contohnya korban atau pak lawyer yang melihat itu atau ahli hukum yang melihat dari itu tidak ada keadilan di situ, itu bisa menjadi suatu patokan menyatakan itu keadilan atau tidak adil. Nah, kalau kita tanya Ibu PC, dia juga mungkin merasa tidak adil begitu kan tentang. Tapi kalau kita tanya korban juga dia merasa juga tidak adil. Jadi perspektif keadilan itu sangat relatif lah bagi setiap orang. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah begini, Bang. Jangan memutuskan suatu tuntutan itu hanya didasarkan dari sisi normatifnya saja. Ini normatif? Ya, kelihatannya kan normatif. Artinya perannya seperti apa, tindakannya seperti apa. Tetapi dia tidak melihat faktor lain. Tadi kan sudah saya tanyakan, ada nggak faktor penuntutan itu dilihat dengan relasi kuasa contohnya itu. Itu kan bagian suatu perbuatan yang tidak dia inginkan. Apa? Relasi kuasa itu apa konteksnya? Ya artinya contohnya ke Baradae. Dia kan pangkat yang paling rendah dalam suatu kejadian ini dihadapkan dengan pangkat yang tinggi dan suasana untuk tidak bisa menolak perintah dalam kepolisian itu kan tinggi. Nah harusnya itu menjadi faktor yang bisa dipikirkan untuk meringankan tuntutannya. Lalu tadi sudah disebutkan juga terkait dengan adanya rekomendasi GC. GC itu bukan hanya dalam konteks contohnya dia katakan, loh dia kan bukan pelaku utama, dia kan pelaku utama sehingga tidak mendapatkan GC. Kita lihat bukan dari sisi itunya, kita lihat dari sisi dialah pertama sekali yang mengungkapkan dan apa yang disampaikan dalam fakta persidangan itu semuanya hampir 90% dikutip dalam jaksa penuntut umum. Nah itu kan menjadi faktor yang bisa dijadikan dasar untuk meringankan tuntutan itu. Jadi bukan dilihat karena perannya bukan sebagai pelaku yang terkecil tapi tadi dibilang pelaku utama dadar sehingga harus hukumannya lebih besar dibandingkan dengan peserta-peserta lainnya begitu. Nah itu kan itulah permasalahannya dalam tuntutan kita yang kita hadapi sekarang ini. Ini kan tontonan masyarakat yang kita lihat tidak ada rasa keadilan yang muncul. Kenapa? Karena
poin-poin yang disampaikan dalam persidangan itu diakomodir, tetapi GC-nya sendiri tidak diakomodir, dan itulah menjadi permasalahan gitu. Oke, baik, Bung Hasto. Jadi ini kasus terungkap karena kemudian Eliezer kemudian mengungkapkan cerita yang sebenarnya dan kemudian dilindungi oleh LPSK. Nah sekarang kemudian dituntut 12 tahun, cukup berat. Ini bisa menyurutkan orang menjadi justice kolaborator. Ya, memang banyak juga yang WA ke saya. Ini orang jadi takut dong. Takut? Jadi JC. Karena tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya? Kan bisa orang berpendapat begitu. Oke. Jadi sebenarnya melalui kasus ini kita semua ya, terutama para aparat penegak hukum, yuris dan sebagainya, ini bisa kita jadikan sebagai ajang untuk pembangunan hukum sebenarnya. LPSK itu ada kan karena ada paradigma baru dalam sistem peradilan pidana. Di antaranya kemudian memperkenalkan lembaga justice kolaborator ini dalam rangka mengungkap satu kasus atau peristiwa pidana. Dan untuk dia diberikan hak-hak khusus untuk meringankan hukuman, untuk dilindungi, untuk diperlakukan secara khusus yang berbeda dengan pelaku yang lain dan sebagainya. Ini memang sudah jalan. Artinya kan ada perlakuan khusus kepada siapa, Eliezer nih. Dipisahkan berkas perkaranya, dipisahkan penahanannya. Nah, pada tingkat tuntutan ini yang kami nilai belum memenuhi persyaratan. Bukan, memenuhi rasa keadilan. Rasa keadilan untuk seorang justice kolaborator. Karena di dalam Undang-Undang LPSK di penjelasan pasal 10A itu, justice kolaborator itu harus dituntut hukuman paling ringan dibandingkan pelaku yang lain. Nah ini yang saya sayangkan karena kasus ini kan mensosialisasikan lembaga baru ya. Lembaga baru yang disebut justice kolaborator menjadi lebih dikenal orang. Tapi nggak dianggap ya? Ya itu makanya yang saya sayangkan itu. Jadi mendingan sebetulnya skenario, mendingan Eliezer ikut skenario Sambo-nya naik pangkat ya? Sangat boleh jadi. Coba kebayang nggak kalau misalnya Eliezer ini tidak mengungkapkan itu. Ini bisa jadi dark number. Dark number, oke. Bung Roni, jadi kalau Bung Roni lihat, ada nggak sih dengan tuntutan-tuntutan seperti itu, ada sesuatu yang mungkin sifatnya lebih tidak legal atau main mata di kejaksaan untuk kemudian ini ya skenario menjadi begitu. Sambo paling berat, kemudian Eliezer juga harus kena, tapi Putri yang paling rendah. Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tandurjo di satu meja The Forum. Roni Talapesi, kuasa hukum Eliezer. Anda melihat nggak bahwa ini ada sebuah konstruksi bahwa skenario bahwa kemudian Sambo mengambil alih tanggung jawab, Richard kemudian harus kena dan Putri paling ringan sebetulnya. Ya, kalau di persidangan yang waktu ketika Richard Eliezer hadir sebagai saksi, Saudara Ferdy Sambo sempat sampaikan bahwa biarlah saya dan kau yang bertanggung jawab, jangan libatkan KM, RR, PC. Terkait dengan itu mengancam gitu. Terkait dengan itu kan tanggapan dari dalam persidangan ya. Ferdy Sambo kan dalam persidangan. Tapi kalau kita melihat dari terkait dengan tuntutan hari ini kita nggak mau berandai-andai ya, tetapi kalau kita mau korelasikan dengan apa yang disampaikan oleh Ferdy Sambo ya silakan saja nanti publik menilai kan. Tetapi bahwa yang perlu saya komentari adalah Mas Budiman, fakta-fakta persidangan banyak yang tidak diperhatikan oleh jaksa penuntut umum. Tidak diperhatikan karena apa? Karena disengaja tidak diperhatikan atau contohnya ahli dari pidana dari jaksa penuntut umum yaitu Saragi, kemudian Alpi, itu kan juga ada fakta-fakta persidangan yang menguntungkan Richard Eliezer, tetapi itu tidak diperhatikan atau dikasih kesampingkan. Tetapi itu akan menjadi catatan kami untuk di nota pembelaan. Jadi sekali lagi seperti Pak Jamin sampaikan bahwa banyak fakta yang tidak disampaikan dalam tuntutan terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Richard Eliezer. Ya keterangannya ini banyak dipakai juga oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan, dalam tuntutan. Dan kalau disambungkan dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban seharusnya kan dia seminimal mungkin ya. Tapi ya silakan saja, monggo lah itu jaksa penuntut umum. Tapi kita punya
pembelaan sendiri yang tentunya terkait dengan penghapusan pidana. Baik, Bung Rasamala Aritonang, ini banyak publik lewat berbagai media sosial juga kemudian mengkonstruksikan bahwa tuntutan yang kemudian sudah dirancang ini menunjukkan bahwa Verdi Sambo masih punya power sebetulnya. Masih punya power dan kemudian ikut kemudian mengatur bagaimana kemudian skenario tuntutan. Siapa harus tuntut berapa, ini harus sekian. Tadi katakan bahwa Sambo dan Eliezer bertanggung jawab, ini harus diringankan. Itu gimana Anda baca itu? Saya kira Mas Budiman tadi Jampidum dengan lugas menyampaikan bahwa jaksa penuntut umum berdiri secara independen dalam menangani kasus independen ini. Ya? Tadi disampaikan ya. Jadi independen, gak usah khawatir, tidak masuk angin. Yang saya dengar itu yang digunakan tadi. Tidak masuk angin? Tidak masuk angin, itu dijamin oleh... Angin apa sih? Saya nggak tahu, tanya sama Jampidum karena beliau yang menyampaikan. Memang ada angin yang masuk atau gimana? Saya tidak tahu, itu tanya sama Jampidum karena Jampidum yang menyampaikan untuk memastikan bahwa proses penanganan perkara ini independen, itu yang saya tangkap tadi dari pernyataan Pak Jampidum. Kemudian apa yang kaitannya tadi disampaikan soal tuntutan pidana ini, sekali lagi kalau tadi disampaikan bersandar pada fakta dan bukti-bukti. Mungkin tidak semua masyarakat mengikuti dari waktu ke waktu persidangan ini. Tetapi jaksa penuntut umum juga kami penasihat hukum dan hakim itu yang hadir di persidangan. Yang menghadirkan bukti-bukti jaksa penuntut umum. Sepanjang waktu kemudian bukti-bukti ini dirangkum, lahirlah dalam fungsi penuntutan tersebut surat tuntutan. Bagaimana menilai tuntutan terhadap masing-masing pelaku, ada namanya asas proporsionalitas, Mas Budiman. Sebenarnya itu yang juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Jampidum. Yang tidak masuk proporsionalitas itu adalah bagaimana mempertimbangkan baik keadilan dari sisi korban, dari sisi terdakwa tadi sudah disebut dalam konteks justice collaborator, termasuk dari sisi masyarakat. Itu semua dipertimbangkan. Jangan lupa juga tadi disinggung bahwa antara tuntutan yang satu terdakwa dengan terdakwa yang lain juga perlu dipertimbangkan dengan baik. Makanya tadi menyampaikan ke atas. Sebentar Mas Budiman, ini saya sedikit sekali waktu. Coba silakan. Ya, jadi di bagian terakhir sekali lagi semuanya ini bersandar pada fakta dan bukti. Di persidangan. Fakta dan bukti yang ada di persidangan sehingga tidak mungkin tuntutan juga putusan nanti itu berdasarkan spekulasi-spekulasi atau prediksi-prediksi yang tidak bersandar pada fakta dan bukti tersebut. Oke, baik Bung Martin. Jadi kalau menurut Anda gimana? Ini kan Sambo tidak dituntut mati ya, tapi dituntut seumur hidup. Tapi Putri yang juga ikut terlibat kemudian dihukum ringan. Ini gimana Anda menjelaskan? Saya tertarik ternyata antara penasihat hukum sesama rekan ini berbeda pendapat. Yang satu, Febri mengatakan bahwa tuntutan jaksa tidak berdasarkan, hanya berdasarkan asumsi dan karangan. Namun tadi rekan Rasamala mengatakan bahwa setiap tindakan jaksa itu didasarkan dengan fakta dan juga pertimbangan yang matang. Nah berarti kan mereka bertentangan nih. Enggak. Pendapatnya berbeda. Tidak. Oke. Anda mulai lagi mengambil kesimpulan sepotong-sepotong. Karena Anda melihat dengan cara yang berbeda. Argumentasinya. Makanya biarkan saya menjelaskan, jangan dipotong. Kalau mau potong, ini masalahnya ngomong terus. Ya terus. Tadi Rasamala mengatakan, ya katanya kejahatan pembunuhan berencana itu biasa saja. Namun rekan ini lupa bahwa Verdi Sambo itu juga didakwa dengan pasal perbuatan berlanjut, yaitu obstruction of justice. Obstruction of justice ini pelanggaran HAM, Mas Budiman. Jadi pembunuhan berencana ditambah obstruction of justice itu kombinasi yang tidak bisa dianggap sepele. Nanti tanya Komnas HAM, apakah obstruction of justice itu pelanggaran HAM atau bukan? Nanti Anda tanya dan Anda mendengarkan saja dulu apa yang saya bilang. Jangan Anda potong omongan saya. Makanya pembunuhan diatur di KUHP. Enggak, makanya saya bilang kombinasi antara pembunuhan berencana dengan obstruction of justice itu adalah kejahatan yang tidak bisa dianggap biasa. Makanya jangan membiasakan yang tidak biasa. Itu maksud saya gitu loh. Nah, mengenai tadi yang disampaikan tadi. Konteks saya bicara dalam konteks hukum, apa yang masuk pidana umum? Saya sampaikan tadi. Tadi kan Anda sampaikan itu biasa. Nah, makanya saya tambahkan bahwa kombinasi antara pembunuhan berencana dengan obstruction of justice itu yang tidak biasa, rekan. Makanya coba dicerna kata-kata saya yang baik ya. Nah, tadi mengenai tuntutan ya. Bahwa rekan kita menganggap bahwa itu sudah seumur hidup sudah maksimal dan 8 tahun. Nah, namun tadi ketika kedua tuntutan itu menurut jaksa terbukti sah dan meyakinkan dan dengan tidak adanya pertimbangan hal yang meringankan, menurut saya ini tidak berlebihan juga apabila keluarga korban menganggap bahwa ini tidak mewakili rasa keadilan keluarga korban. Tapi kenapa sih bisa Karena terbuka peluang secara yuridis untuk menuntut yang paling tinggi. Nah, tapi kembali lagi kita tetap hargai lah. Mengenai pendapat mati juga, mengenai hukuman mati saya juga punya pendapat pribadi, tapi di sini yang saya wakili adalah keluarga korban. Nah, keluarga korban menganggap itu tidak merasakan tidak mewakili keadilan. Tapi PC 8 tahun loh itu.
Nah itu juga. Sebenarnya kan kalau kita lihat dari kesimpulan jaksa, ya, jaksa ini kan menganggap bahwa bukan kekerasan seksual, tapi perselingkuhan, walaupun itu kita tolak. Nah, sehingga kalau dia menyampaikan itu kepada suaminya, dan suaminya marah, tapi marahnya bisa melakukan perencanaan, maka bisa disimpulkan siapa penyebab dari tindak pidana ini? Putri Chandrawati. Nah, makanya tidak bisa dia dianggap sebagai seorang penyerta yang secara bersama-sama, tapi tidak dianggap sebagai pelaku utama ataupun aktor intelektual. Kenapa? Nah, makanya harusnya... Kok bisa dihukum 8 tahun, dituntut 8 tahun, sementara Sambo seumur hidup? Apa yang terjadi? Ya itu makanya saya kira tadi sudah dijelaskan Mas Budiman, Jampidum itu menyampaikan bahwa kontribusi dan peran masing-masing harus diukur, ada parameternya. Fakta persidangan menunjukkan bahwa kontribusi paling banyak, ini faktual saja kita bicara, itu adalah Pak FS dengan material dadernya adalah Richard dalam hal ini. Maka Richard dan Pak FS harus ditempatkan dalam tuntutan yang memang lebih tinggi daripada yang lain. Kontribusi yang lain apa? Betul. Ini versi jaksa ya, saya pakai versi jaksa. Betul bahwa memang mengetahui tetapi tidak ikut dalam ketika peristiwa itu terjadi. Misalnya Bu Putri berada di dalam kamar ketika tanggal 8 terjadi peristiwa itu gitu. Jadi kontribusi semua ini harus bersandar fakta dan diukur beban pertanggungjawabannya seperti apa. Saya jawab ya. Karena di pidana ada soal kesalahan, ada soal perbuatan. Itu semua harus diukur secara lengkap. Oke, saya jawab ya. Silakan. 15 detik aja cukup. Cukup 15 detik. Yuk. Tadi saya bilang Putri sebagai pemicu dan di dalam peran yang disampaikan oleh jaksa memang itu kurang. Harusnya disampaikan juga perannya sebagai pemicu. Lalu yang kedua, kalau dibilang tidak ada peran aktif, ke lantai 3 bareng kuat menyusun perencanaan dan juga berdasarkan keterangan Eliezer ada perencanaan juga di lantai 3. Dan pertama, yang ngaku diperkosa, sebagai justru pemicu bersama-sama tadi. ke duren 3 untuk Kalau melakukan Anda isoman memahami dengan orang tentang yang teori kausalitas, Anda akan mengetahui teori kausalitas seperti apa jadi tidak yang bisa bisa dibilang tidak ada peran digunakan aktif. untuk melihat. Jadi dalam teori kausalitas itu ada beberapa penyebab dan dilihatlah penyebab paling signifikan yang membuat seseorang mati. Apa penyebab paling signifikan? Tembakan yang dilakukan kalau kita oleh berbicara mengenai Richard Eliezer. Meskipun ada perbedaan pendapat antara apakah hanya Richard atau Ferdi Sambo melakukan penembakan. Yang kedua, kalau bicara soal kausalitas, ditarik ke belakang, justru ketika Bu Putri menyampaikan sesuatu pada suaminya, itu adalah kewajiban moral. Tidak mungkin kemudian semua rangkaian ini orang-orangnya harus bertanggung jawab. Yang ingin saya sampaikan adalah misalnya ada seorang anak yang ada seseorang yang ditabrak mati di jalan karena dia disuruh oleh bapaknya untuk beli sesuatu. Apakah bapaknya juga kemudian dipertanggungjawabkan? Ini yang saya sebut dengan kita harus ketat bicara soal teori kausalitas. Enggak bisa salah-salah dengan menarik jauh ke belakang. Kalau kami yakin bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum sebenarnya tidak bisa membuktikan adanya perencanaan tersebut. Secara bersama-sama. Baik. Saya Roni dulu, Ron. Jadi ini kan konstruksinya kan kalau logika sederhana, Putri lapor kepada Sambo, Sambo kemudian memerintahkan Eliezer nembak, Ferdi Sambo ikut nembak juga. Ya ini kan sesuai dengan tuntutan jaksa. Jadi tidak bisa juga rekan Febri sampaikan bahwa tembakan terakhir itu adalah kematian. Kita sudah tanya juga kok ke forensik. Seketika itu siapa? Kalau di kepala sama di dada mana? Kan rekan Rasa Mala yang banyak nanya yang soal di mana yang mematikan, dada atau kepala? Oh ya, yang dada siapa? Jadi yang dada siapa yang menembak? Richard kan? Kan itu sesuai fakta persidangan. Kemudian kalau ada yang di kepala, identik dengan pelurunya Richard Eliezer, itu akan terbukti. Dan sedangkan hasil dari itu nggak bisa. Ini harus bersesuaian dengan keterangan yang lainnya juga. Tidak, sudah sesuai dengan ini. Kalau di kepala dan posisi terakhir Ferdi Sambo itu adalah tepat di belakang Joshua pada saat kejadian itu dan Richard tidak maju. Jadi kalau dibilang Richard yang nembak terakhir dan menyebabkan kematian secara kausalitas, rekan Febri ini keliru. Karena tembakan dari diduga Ferdi Sambo inilah yang menghilangkan nyawa Joshua. Anda ngomong saya keliru, Anda tidak dengar apa yang saya sampaikan. Saya bilang tadi begini, Richard menembak bahwa apakah Ferdi Sambo juga menembak, ada perdebatan. Iya, tadi kan Anda kan menarik bahwa Putri Chandrawati tidak ada hubungan kausalitasnya dengan penyebab kematian. Saya jelaskan, baca pasal 551 ayat 1. Jadi tidak harus selalu sempurna delik itu seluruh unsur dipenuhi, asalkan ada pasal 55.
Faktor bisa Anda bilang kausalitas begitu. yang paling utama Jadi siapa? kita lagi ngomong A, Anda lagi Kalau C. Anda Saya sudah bicara biasa soal menanggapi pasal 55 ayat berputar-putar 1 reasoning ke Anda seperti 1 ini. harus dipisahkan Dipisahkan antara gimana? pelaku yang menyuruh lakukan dan yang bersama-sama melakukan. Ada perdebatan di sini. Kenapa misalnya pasal 55 ayat 1 kedua tentang outlaw-king tidak digunakan, penganjur, padahal di penyidikan digunakan. Ada pertanyaan kenapa pasal 56 tentang pembantuan tidak digunakan, padahal di penyidikan digunakan. Kami menilai karena tidak ada meeting of mind yang berhasil dibuktikan oleh jaksa penuntut umum yang membuat dakwaan kan jaksa, bagaimana Anda yang menilai? Maka saya punya kewenangan dong, saya punya hak dong untuk membuktikan sebaliknya. Anda yang tidak punya hak untuk membuktikan dalam proses persidangan. Kami Anda yang menjawab, yang menghilangkan kan jaksa penuntut umum. Kami dibilang tidak punya hak untuk menilai. Anda jangan lucu-lucu begitu deh. Boleh dong. Baik ya. Kan yang menghilangkan jaksa bukan Anda. Tapi saya sedikit saja mengklarifikasi, tidak mungkin kemudian diinterpretasikan seorang istri yang melaporkan kepada suami ada kekerasan seksual terhadap dirinya, kemudian dikualifikasikan dia ikut men-trigger pembunuhan berencana. Karena kalau terjadi, dia mau lapor sama siapa lagi? Kita berbicara berdasarkan kesimpulan jaksa penuntut umum nih rekan ya. Kenapa? Karena jaksa penuntut umum menyimpulkan bahwa perselingkuhan bukan pemerkosaan. Sehingga jika dia menyampaikan informasi yang salah, maka siapa pemicunya? Orang yang menyampaikan informasi yang salah. Sehingga tidak bisa dianggap Putri itu tidak aktif. Kita kembali tuntutan. Kembali kepada Bung Jamin ya. Ini kan sekarang sudah tuntutan disampaikan. Tadi Pak Fadil juga mengatakan ini kan tuntutan. Terserah kepada majelis hakim akan memutuskannya seperti apa setelah ada pembelaan. Nah, secara teoretik, apakah kemudian nanti majelis hakim bisa menaikkan dari tuntutan atau menurunkan dari, atau mengkonfirm saja? Tunggu tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Bung Jamin Ginting. Tadi kan Pak Jampido mengatakan ya ini kan baru tuntutan terserah kepada hakim. Secara teoretik, apakah hakim kemudian bisa menaikkan hukuman, menurunkan hukuman atau sudah mengkonfirmasi? Gimana Anda lihat itu? Ini kan dalam suatu persidangan yang dicari itu kan kebenaran material. Kebenaran material menurut versi jaksa penuntut umum sudah ditemukan dan sudah ada sanksi pidana. Seperti itu. Seperti itu. Nanti pledoi menurut kebenaran material dari PH seperti itu. Nah akhirnya diambil suatu kesimpulan kebenaran mutlak yang akan diputuskan oleh hakim. Kebenaran material menurut hakim adalah seperti ini dan hukumannya seperti ini. Nah hukumannya itu terserah kepada hakim. Apakah dia lebih rendah, apakah sama, bahkan bisa juga lebih tinggi. Bisa lebih tinggi? Bisa lebih tinggi hukumannya. Nah itu bisa saja terjadi. Kalau lebih tinggi harusnya JPU happy. Kenapa? Karena happy kalau hukuman tinggi. Karena dia merasa apa yang sudah diusahakannya ternyata dihargai bahkan lebih besar dari penghargaannya. Tentu yang tidak happy adalah penasihat hukum. Kalau hukumannya lebih rendah berarti jaksa harus mengajukan upaya hukum banding. Kenapa? Karena dianggap apa yang dibuktikannya tidak terbukti. Dia harus melanjutkan upaya hukumnya. Baik, Bung Hasto. Ini kan beban ada pada LPSK setelah melindungi Eliezer, kemudian sudah merekomendasikan dihukum paling rendah, tapi dituntut 12 tahun. Apa yang akan dikerjakan oleh LPSK kemudian setelah kondisinya seperti ini? Enggak juga ya, ini bukan beban LPSK saja, ini bukan beban semua aparat penegak hukum juga. Kalau kita mempercayai bahwa sistem hukum ini berjalan sesuai bagaimana mestinya, itu kan tidak hanya normatif tadi disebutkan juga. Ada hal lain yang patut menjadikan pertimbangan. Nah, mengenai Eliezer ini yang saya katakan, tanpa Eliezer perkara ini ada kemungkinan menjadi dark number. Tanpa Eliezer akan tidak terungkap? Ya, itu yang jadi saya kira peran signifikan Eliezer itu di situ. Jadi penghargaannya harus berangkat dari situ. Oke, Bung Febri. Jadi skenario atau strategi Anda untuk kemudian terhadap Putri seperti apa? Telah dituntut kemudian 8 tahun. Tidak ada strategi khusus, Mas Budiman. Kami hanya akan mengulas, membedah secara detail tuntutan tersebut dan kemudian membuat nota pembelaan. Karena banyak sekali temuan-temuan yang sudah kami identifikasi. Tapi ada sesuatu yang lebih penting dari sekedar teknis hukum yang kita diskusikan tadi. Dan ini penting juga bagi publik. Apapun argumentasi para kuasa hukum ini, apapun argumentasi alasan pembenar, alasan pemaaf dan lain-lain,
menurut kami pembunuhan itu sudah terjadi dan pembunuhan itu tidak dibenarkan. Jadi belasungkawa terhadap keluarga korban yang pasti sedih itu tetap secara tulus kami sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan tugas yang sudah dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum, itu kami hargai. Meskipun kami berbeda pendapat cukup signifikan dengan jaksa penuntut umum. Itulah tugas kami sebagai kuasa hukum. Dan saya setuju tadi dengan Bang Jamin Ginting yang mengatakan kita mencari kebenaran material. Ketika kebenaran material ditemukan, maka kita akan bisa memilah siapa pelaku, siapa bukan pelaku, siapa yang membantu, dan siapa yang bersama-sama. Pelaku harus dihukum seadil-adilnya. Yang bukan pelaku harus dibebaskan. Harus dibebaskan. Bung Rasamala, jadi apa yang akan dikerjakan oleh Anda untuk meringankan hukuman terhadap Sambo nanti? Yang pertama Mas Budiman, ini nyambung juga bahwa semua fakta di persidangan yang sudah dihadirkan, semua bukti tersebut tentu harus dimanfaatkan untuk mendapatkan tadi yang disebut sebagai kebenaran material. Di bagian akhir tentu kami punya harapan besar bahwa hakim akan mempertimbangkan secara proporsional, adil juga proporsional. Proporsional tidak hanya terhadap korban, tentu terhadap korban. Tadi sudah disampaikan bahwa sudah ada korban dan itu harus dipertanggungjawabkan betul. Pak Ferdi Sambo berulang kali sudah menyampaikan bahwa dia siap bertanggung jawab dalam porsinya. Dalam apa yang dia lakukan dia akan bertanggung jawab. Selain korban tetapi juga ada terdakwa yang perlu dipertimbangkan soal masa depannya. Dia punya keluarga, dia punya banyak aspek yang mungkin belum dipertimbangkan oleh jaksa penuntut umum. Tapi harapan kami dalam persidangan selanjutnya nanti di putusan tentu hakim harus sewajarnya juga mempertimbangkan aspek keringanan tersebut. Bung Roni, jadi selain pledoi yang akan Anda sampaikan setelah Eliezer dituntut 12 tahun penjara, apa yang akan Anda kerjakan lagi? Jadi ditantang ya seminggu cukuplah bikin pledoi gitu. Ya, kita memang sudah persiapkan ya sesuai fakta-fakta persidangan. Tapi sedikit saya mau sampaikan terkait dengan tuntutan hari ini adalah mau kita sampaikan masa sih anak muda ini akan menjadi korban lagi. Masa sih anak muda ini punya daya melawan perintah seorang jenderal? Masa sih anak muda ini punya niat membunuh Joshua? Masa sistem peradilan kita akan membuat seorang anak muda, prajurit rendahan, menjadi korban lagi dengan tuntutan yang tidak memenuhi rasa keadilan? Persidangan ini masih akan kita jalani bersama, kita akan perjuangkan, dan kita harapkan keadilan ada. Baik, Bung Martin dari keluarga Yosua. Saya tambahkan sedikit tadi untuk versi Bang Roni ya. Kalau kita masyarakat menganggap Ferdi Sambo, ex-Kadipropam ini sebagai bad example ya, ataupun contoh buruk terhadap citra buruk kepolisian, Richard Eliezer terlepas dari apa yang sudah dia lakukan, dia sudah bertobat dan melakukan corrective action dengan cara apa? Dengan cara bertanggung jawab dan berani melawan kejahatan. Itu sudah dipertanggungjawabkan kepada keluarga korban. Sehingga menurut saya Richard Eliezer ini bisa menjadi contoh baik kepolisian untuk menaikkan popularitasnya. Lalu popularitas Richard? Mengembalikan. Kepolisian yang sudah anjlok. Baik. Supaya bisa lebih naik lagi. Nah, lalu mengenai keluarga korban, ya Mas Budiman. Kami berharap ya dalam hal ini keluarga korban tangisannya atas ketidakterimaannya terhadap tuntutan yang dianggap sangat ringan ini terhadap salah satu terdakwa ataupun dua terdakwa yang lain yaitu Kuat dan Riki dan juga Ferdi Sambo itu bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim sehingga majelis hakim berani memutus di atas dari tuntutan jaksa penuntut umum sehingga rasa keadilan bagi keluarga korban dan juga bagi masyarakat Indonesia pada umumnya yang menganggap bahwa perbuatan para terdakwa ini sangat keji dan luar biasa dan menimbulkan kegaduhan bisa mendapatkan keadilan. Baik Bung Martin, Bung Hasto, Bung Roni, Febri, Bang Mala dan Bung Jamin Ginting. Terima kasih telah bergabung di Stadion Negara. Keadilan dan kejujuran di negeri ini sedang berada di tubir jurang. Tuntutan jaksa yang jomplang antara Sambo yang dituntut seumur hidup, Putri sebagai pangkal masalah yang dituntut 8 tahun penjara, sementara Richard Eliezer yang membongkar skenario jahat Sambo justru dituntut lebih berat 12 tahun penjara, telah mengoyak rasa keadilan publik. Akankah hakim mampu menyelamatkan keadilan dan berpihak pada kejujuran di bumi ini? Kita tunggu saja sampai palu hakim diketukkan. Demikian Satu Meja di Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.